Oke teman-teman, setelah kalian menyaksikan atau menyimak dua video sebelumnya, ya, video pertama tentang prolognya, kemudian kedua pembahasan tentang sistem politik, ya. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikan terhadap permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia atau mungkin sedang terjadi di Indonesia. Oke? Peristiwa apakah itu? Ya. Oke, kita akan tulis peristiwa COVID-19. Oke. Nah, peristiwa COVID-19 ini merupakan masalah, ya. Masalah bagi negara kita. Oke, itu merupakan masalah. Ya, COVID-19 ini adalah masalah. Oke. Kita coba flashback ya ke tahun 2020 pada bulan Maret. Oke. Kita flashback dulu ke sana. Ya, untuk membahas COVID ini berkaitan dengan sistem politik. Oke. Nah, pertama, COVID-19 ini merupakan masalah yang menjadi input ya. Jadi input. Saat itu 2020 ya, bulan Maret. Oke. Nah, tentunya ketika COVID ini menjadi masalah, ini menjadi input. Lalu akan diproses oleh siapa? Oleh pemerintah. Begitu. Diproses oleh pemerintah. Begitu. Yang mana pada saat itu pemerintah masih menganggap bahwa COVID ini biasa saja begitu. Ya. Buktinya biasa saja apa? Karena pada saat itu ya, pemerintah seakan ya cenderung istilahnya itu terlihat ya dari sisi luar, bukan dari sudut pandang pemerintah, karena sekali lagi tiap orang itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, saat itu pemerintah mengatakan bahwa COVID ini akan mati karena Indonesia itu panas katanya. Kemudian Indonesia itu tidak akan kena COVID karena rakyatnya sering beribadah atau mengaji dan lain sebagainya. Yes, oke, betul. Kalau dari segi keimanan, keyakinan itu memang ada kaitannya ya. Bagi kepercayaan agama saya pribadi memang ada. Hanya di dalam segi ilmu kesehatan seperti kurang begitu mempersiapkan, sehingga pemerintah saat itu, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya, itu outputnya itu tidak mengeluarkan kebijakan atau peraturan sama sekali begitu. Nah, lalu setelah terjadi COVID-19 di Indonesia ya, bulan Maret itu masih sedikit ya angka COVID-nya itu. Kemudian dari bulan Maret yang tadinya langsung tiba-tiba kenceng, langsung nanjak begini. Ya, grafiknya itu. Yang tadinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba sampai 100, 200 penambahannya ya. 200 itu kan, kemudian sampai 1000 ya. Oke. Nah, karena tadi pemerintah ya tidak mengeluarkan kebijakan atau peraturan apapun sepemahaman saya ya, akhirnya direspon oleh siapa? Oleh masyarakat tadi kan. Oleh masyarakat, oke. Responnya itu berbentuk tuntutan, ya, berbentuk tuntutan. Tuntutan untuk apa? Untuk menyelesaikan si COVID-19 ini gitu. Masyarakat menuntut ya di media massa, pressure group, interest group pun sama, parpol sama, ormas apalagi begitu. Mereka kemudian menuntut. Sepemahaman saya tidak ada yang mendukung ya, tidak ada yang mendukung pada awal 2020 ini atau Maret 2020 ini ketika ada COVID. Oke? Nah, tentunya ketika masyarakat ini memberikan respon ya terkait dengan kebijakan atau output pertama ya. Output pertama yaitu tidak mengeluarkan kebijakan sama sekali, direspon oleh masyarakat, dituntut oleh masyarakat, kemudian hal tersebut akhirnya melahirkan yang namanya input yang kedua begitu. Input yang kedua berdasarkan tuntutan masyarakat akhirnya diproses kembali oleh pemerintah di sini, diproses kembali dan menghasilkan output selanjutnya yaitu berupa kebijakan. Ya. Kebijakan. Apa kebijakannya? Kebijakannya itu adalah dengan mengeluarkan PSBB saat itu, ya, pemerintah. Nah, output kedua ini ya, ini output kedua. Kalau output pertama tadi tentang kebijakan yang tidak mengeluarkan kebijakan apa-apa, output kedua itu tentang PSBB. Nah, PSBB ini kemudian ada dua respon. Dua respon. Ada respon orang yang setuju atau mendukung, ada juga orang yang menuntut kembali gitu.
Orang yang mendukung bahkan mengatakan PSBB ini harus diubah menjadi lockdown katanya begitu. Ya, saking setujunya dengan PSBB untuk menekan angka Covid. Begitu saat itu ya. Tapi masyarakat yang satu sisi lagi mengatakan bahwa ayolah jangan menggunakan PSBB. Kenapa? Karena ekonomi kami sedang sulit begitu. Ada PHK dan sebagainya. Oke. Nah, itu tuntutan. Tapi di dukungan juga satu sisi meminta untuk mempertahankan si PSBB ini bahkan melanjutkan ke dalam tahapan yang selanjutnya itu lockdown katanya begitu. Nah, tentunya hal tersebut melahirkan input yang ketiga begitu. Kemudian diproses lagi yang ketiga menghasilkan output lagi. Terus berlanjut sehingga melahirkan yang namanya sekarang sedang terjadi yaitu PPKM. Oke. Terus lagi ada respon sekarang PPKM-nya pun berlevel ya. Ada level 1 ya, level 2, 3 dan 4 begitu. Oke. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini ya. Oke. Nah, ini contohnya, ini cara kerja bagaimana cara kerja sistem politik ya berlaku di dalam suatu negara begitu. Oke. Sudah dipahami ya? Di sistem politik itu cara kerjanya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ibaratkan sistem politik ini seperti sistem pencernaan tubuh manusia, itu kan. Inputnya itu adalah mulut, itu kan. Kemudian prosesnya itu adalah dari mulai lidah atau dari mulai mulut, lidah sampai dengan usus besar. Oke. Menghasilkan output yang berbentuk feses misalkan ya. Mohon maaf bukan saya membandingkan atau menyamakan kebijakan dengan feses, tidak ya, tidak sama sekali. Hanya biar teman-teman lebih memahami bagaimana sistem politik itu bekerja begitu. Ya. Nah, mulut menjadi input gitu kan, rasanya manis, asam ya bisa manis, kemudian bisa asam, pahit gitu kan, pedas. Itu tergantung apakah dari dukungannya bersumber manis atau asam atau pahit atau pedas atau memang rasanya sempurna. Oke? Nah, kalau kata Demian sempurna katanya gitu ya. Oke. Nah, apakah seperti apa gitu ya tuntutan si input ini yang masuk ke mulut ini. Oke? Kalau yang masuknya cabai ya pasti pedas begitu loh. Dan otomatis ketika diproses si fesesnya pun tidak akan padat begitu atau akan encer gitu ya. Begitu. Ya, itu semuanya tergantung dari input begitu, tergantung dari input dan bagaimana proses yang dilakukan oleh tubuh manusia itu sendiri begitu, sehingga menghasilkan output. Nah, output ini ya punten si feses ini ketika direspon ya oleh manusia yang lainnya itu beragam juga, ada yang menolak atau menuntut untuk diperhatikan kembali, ada yang mendukung. Kalau yang mendukung ini biasanya dijadikan pupuk begitu kan, kemudian kalau yang menolak ini mencoba mengusulkan tolong dong dikondisikan itu, buang air besarnya jangan di mana saja dan sebagainya, sehingga menjadikan input lagi ya, menjadikan makanan yang lain yang berubah untuk menghasilkan feses yang lebih apa ya istilahnya itu lebih aman begitu ya, atau bagi kondisi MCK yang lebih bagus lagi. Itu kurang lebih contohnya seperti itu teman-teman. Nah, itu berkaitan dengan sistem politik ya. Oke.